Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pertemuan 13 Hak Pilih, Pemilihan Umum, dan Anti Korupsi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Bobi Putra Ramadan, kedua saya sendiri Muhammad Iksan, yang ketiga Ferry Aldiansyah Sihotam. Next. Next, Fer. Oke, yang pertama hak pilih, pemilihan umum, dan anti korupsi. Pemilihan umum adalah merupakan kondisio sine qua non bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara opsional apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan. Next. Kedua, pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum. Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu faktor yang penting untuk menjamin terlaksananya hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilihan harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran, pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas, atau alasan apapun. Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu membuat informasi tentang pemilih, meliput nama, umur atau tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI atau Polri, dan alamat dan kesalahan penulisan tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih putih umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status setelah atau pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI atau Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal. Next. Daftar pemilih yang akurat merupakan bentuk jaminan terlaksananya hak pilih warga negara karena syarat utama bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga apabila pemilih telah terdaftar dalam pemilih, maka mereka telah mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sebaliknya, apabila pemilih tidak daftar dalam daftar pemilih, maka hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih seorang warga negara. Oke, pembaca selanjutnya akan dibaca oleh Bobi Putra Ramadan. Kepada Bobi dipersilakan. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa DPT. 1. Mahkamah DPT menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan kartu keluarga atau paspor. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU nomor V11 tahun 2009 KPU untuk membuat aturan teknis penggunaan hak pilih dengan menunjukkan identitas kependudukan yang masih berlaku. 2. Mahkamah Konstitusi adalah and the interpreter of Constitution atau penjaga dan penafsir konstitusi. 3. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai negatif legislator. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menghapus atau menghilangkan norma suatu undang-undang jika memang bertentangan dengan norma undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah pembuat norma karena yang berfungsi sebagai legislator atau yang berhak membuat norma perundang-perundangan adalah DPR atau pemerintahan. Next. Implikasi dari putusan MK nomor 102 PUU V11 2009. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 102, maka warga negara Indonesia tidak perlu khawatir akan kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sehingga warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. 2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau nama sejenisnya. 3. Menggunakan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di RW, RT atau RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. 4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam tiga di atas sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat. Next. Menurut sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 bersifat konstitutif. Menurut Fauzi Yusuf Hasibuan, putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Menimbulkan keadaan hukum baru yakni dengan memberikan syarat-syarat tertentu bagi ketentuan pasal 28 dan pasal 111 UU nomor 42 tahun 2008 agar dapat dinyatakan konstitusional dan memiliki kekuatan yang meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry Sihotang. Anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal istilah corruption, corrupt di Inggris, corruption di Prancis, dan corrupti di Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk. Menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan, karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah bercukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi wajib hukumnya. Aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi rights pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.
Satu, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Aspek politis. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Aspek organisasi. 1. Kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 5. Lemahnya pengawasan. Tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.